Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi tentang isi buku yang menurut saya fenomenal, yaitu buku yang ditulis oleh Stephen Oppenheimer yang berjudul Eden in the East. Kenapa buku ini saya anggap fenomenal atau sangat menarik untuk dibahas? Karena buku ini secara radikal mengubah pandangan kita sebelumnya tentang prasejarah. Salah satunya adalah pada akhir zaman es, kita semua tahu dulu terjadi banjir besar, disebutkan juga dalam kitab suci, dan di dalam buku ini dijelaskan bahwa itu memang benar-benar terjadi dan menenggelamkan benua Asia Tenggara untuk selama-lamanya. Ya. Jadi di buku ini dijelaskan bahwa Asia Tenggara ini dulunya itu satu daratan terkhusus atau terutama wilayah Sumatera, Kalimantan, dan juga Jawa. Itu disebutnya sebagai Sundaland. Nah, hal itulah, banjir besar itulah yang menyebabkan persebaran atau penyebaran populasi di seluruh dunia dan tumbuh suburnya berbagai budaya dan peradaban pada zaman Neolitikum di Cina, India, Mesopotamia, Mesir, dan Mediterania Timur. Jadi di dalam buku ini dijelaskan bahwa induk peradaban dunia itu ya sumbernya dari wilayah atau dari orang-orang yang dulunya tinggal di dataran Asia Tenggara ini. Yang kemudian dilanda banjir besar, kemudian mereka semua berpencar mencari tempat yang lebih aman dan mereka tibalah di Cina, di Mesir, Mesopotamia, dan juga Mediterania Timur yang sekarang mungkin orang-orang Iran, orang-orang Irak, bahkan orang-orang Eropa begitu. Dr. Heri Harjono, Deputi Ilmu Pengetahuan Kebumian dari LIPI, mengungkapkan bahwa menarik untuk mencermati penelitian yang menyebutkan Indonesia merupakan awal peradaban dunia. Analisis yang sering dikenal juga sebagai teori Oppenheimer tersebut tertuang dalam buku karangannya yang berjudul Eden in the East. Nah, teori ini menyatakan dengan tegas bahwa nenek moyang dan induk peradaban dunia ini berasal dari tanah Melayu yang disebut sebagai Sundaland, atau kita tahu sekarang itu wilayahnya mencakup wilayah Indonesia dan Asia Tenggara. Nah, siapa sebetulnya Oppenheimer ini? Nah, dia ini adalah seorang ahli genetik, juga adalah seorang penulis. Nah, selama ini yang kita tahu adalah bahwa awal mula persebaran manusia itu kan bersumber dari Afrika, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Dan juga ada teori-teori lain yang mengatakan bahwa bangsa Asia Tenggara atau bangsa Indonesia sendiri adalah bukan asli dari situ gitu. Mereka ini adalah orang-orang yang datang dari, ada yang bilang teori Yunan. Teori Yunan ini mengungkapkan bahwa asal-usul nenek moyang orang Indonesia berasal dari wilayah Tiongkok, tepatnya dari daerah Yunan. Nah, perpindahan itu dikarenakan, ya konon katanya terjadi karena diperkirakan karena bencana alam dan juga terjadi serangan dari suku atau bangsa lain, maka mereka mulai bergerak untuk berpindah. Nah, berpindahnya itu ke Asia Tenggara, bahkan ke Indonesia. Kemudian ada juga teori out of Africa. Teori ini mengungkapkan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Mereka kemudian bermigrasi dari Afrika hingga ke wilayah Australia yang sudah mendekati wilayah Nusantara. Teori ini kemudian mengungkapkan bahwa bangsa Afrika bermigrasi atau melakukan perpindahan menuju Asia Barat sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Pada sekitar tahun itu bumi sedang memasuki akhir dari zaman glasial,
yakni ketika permukaan air laut menjadi lebih dangkal karena air masih berbentuk gletser. Nah, sedangkan teori Stephen Oppenheimer ini sebaliknya mengatakan bahwa orang-orang itu datang dari dataran yang terendah. Dataran terendah inilah yang disebut Eden di timur. Nah, teori Oppenheimer ini bertolak belakang dari teori-teori sebelumnya yang mengatakan bahwa orang-orang Asia Tenggara atau orang-orang Indonesia ini adalah para pendatang dari Afrika ataupun dari Yunan, Cina, atau bahkan dari Taiwan. Tapi dia mengungkapkan bahwa orang-orang itu datang dari dataran yang terendam. Dataran terendam inilah yang disebut sebagai Eden di timur, atau yaitu dataran Sundaland. Nah, memang yang selalu jadi pertanyaan itu adalah apakah A dari B atau B dari A, ataukah A dan B dari C. Begitu. Teorinya itu seperti itu. Nah, di dalam bukunya itu apa sih yang dibahas? Nah, di sini dijelaskan bahwa Indochina, wilayah semenanjung Melayu, termasuk Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, dulunya merupakan satu benua besar yang disebut sebagai Sundaland. Pada akhir zaman es, terjadilah banjir besar yang menenggelamkan sebagian dataran Sundaland dan akhirnya membuat sebagian benua tersebut tenggelam, menyisakan dataran-dataran yang terpisah yang kita kenal hari ini. Lebih jauh lagi, Oppenheimer menyajikan pembuktian berbasis oceanografi, arkeologi, linguistik, antropologi, dan genetika mengenai Sundaland sebagai induk peradaban dunia. Nah, menurut Oppenheimer, setelah ditelusuri secara genetis dari garis DNA ras-ras manusia, ternyata berakar pada ras Austro-Melanesia atau beting Sunda. Atau dengan kata lain, F atau wanita pertama di bumi adalah orang Asia Tenggara dan surga tempat ia berasal adalah Sundaland. Oppenheimer juga menelusuri bahasa-bahasa serta cerita rakyat yang berkembang di berbagai belahan dunia. Hasilnya sama, semua bersumber dari daratan Sunda. Nah, kemudian kejadian banjir besar. Banjir besar yang melanda Sundaland mengakibatkan terjadinya migrasi besar-besaran ke Cina, Jazirah Arab dan India, serta Mesopotamia. Nah, dari sinilah muncul legenda-legenda bertema banjir besar. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah Bahtera Nabi Nuh. Jadi teori ini menyatakan kalau induk bangsa di dunia, bangsa Polinesia, adalah ras Austro-Melanesia yang bermigrasi dari Sundaland untuk menyelamatkan diri dari banjir besar. Nah, itulah sedikit rangkuman gambaran kecil dari teori Oppenheimer yang menyatakan bahwa induk peradaban dunia ini adalah berasal dari dataran atau wilayah Asia Tenggara yang disebut sebagai Sundaland itu. Induk daripada orang Mesir, induk daripada orang-orang Mesopotamia, bahkan Polinesia itu sumbernya dari wilayah yang disebut Sundaland ini, yang akibatnya kenapa mereka berpisah atau kenapa mereka berpencar itu akibat daripada banjir besar yang menenggelamkan wilayah Asia Tenggara itu, yang pada akhirnya kita tahu sekarang wilayah-wilayah yang tadinya menyatu sekarang menjadi terpisah-pisah. Terkhusus di Indonesia sendiri ada Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa itu hingga ke Asia Tenggara dulunya itu menyatu akibat banjir besar, maka sekarang menjadilah kepulauan-kepulauan begitu. Nah, dengan dibukukannya teori Stephen Oppenheimer ini memungkinkan bahwa bisa jadi suatu saat kemudian ditemukan bukti-bukti baru yang mendukung teorinya. Tergantung generasi masa depan nanti
untuk membuktikan lebih jauh teori mana yang benar, teori mana yang paling mendekati kebenaran, dan untuk menambah wawasan ada baiknya membaca Eden NDS karya Stephen Oppenheimer, dan nanti juga mungkin saya akan membacakan atau membahasnya di live. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.